kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Dalam keadaan sehat semua ya? Sehat. Baik. Sudah bagus ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa. Nanda silakan pimpin doa. Nanda Saputra. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Kita cek kehadiran dulu ya yang sudah berhadir. Ini berapa orang dari kelompok 1 ini? Winnie nggak ada. Siapa lagi yang hadir? Khairil Adlan dari kelompok 3. Oh ya, Adlan dari kelompok 3. Kemudian Ahmad Herudin ya. Oh ya. Oke, ada 3 orang yang tidak berhadir pada hari ini ya. Sebelumnya kita pernah belajar materi metabolisme. Masih ingat nggak materi metabolisme? Masih ya. Oke. Kenapa sih materi metabolisme itu menjadi materi prasyarat belajar materi hari ini? Oke. Ada yang bisa katakan itu kenapa materi metabolisme menjadi materi prasyarat materi hari ini? Boleh angkat tangan yang bisa jawab? Oke, Dita, silakan. Oke, materi metabolisme itu materi sebelumnya ya. Kenapa jadi prasyarat? Karena gen dan metabolisme tidak dapat dipisahkan. Oke, tidak dapat dipisahkan ya. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, Agustinus, Oleng, silakan. Karena hubungan gen dengan metabolisme adalah gen merupakan arsitek dalam kegiatan metabolisme. Oh, arsitek yang membuat ya. Oke, baik. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, silakan kita. Karena metabolisme mempelajari tentang proses kimiawi dan biologis dalam kehidupan makhluk. Oke, biologis dan kimiawi ya, sehingga berhubungan dengan gen ya. Ada lagi? Oh, Nanda, Saputra, silakan. Metabolisme ini sebagian besarnya kan bersifat genetik. Jadi pemahaman tentang materi genetik ini lebih jelas dan lengkap jika sebelumnya sudah memahami tentang metabolisme. Oke, jadi lebih lengkap ketika paham metabolisme ya, jadi dasarnya. Ada lagi yang mau nambahkan? Ini sudah ada kejadian. Oh, ini dah, silakan. Oh, jadi seluruh aktivitas itu metabolisme diatur oleh gen ya. Jadi berhubungan satu sama lainnya ya untuk metabolisme. Baik, di sini Bapak akan menampilkan gambar. Ya, menampilkan gambar. Nah, Bapak menampilkan gambar. Di sini ada gambar artis ya. Artis dari Martin. Nah, dari hal ini ya, ini kan ada apa ini dari ciri-ciri fisik ini? Menurut kalian ada yang sama atau tidak ini? Ada ya. Baik, gitu coba simpulkan siapa yang berkaitan dengan materi genetik ini. Coba. Oke, Rita, silakan. Apa yang disimpulkan bahwa adanya persamaan ciri-ciri fisik dari Martin dan Roy Martin. Oke, adanya kesamaan ciri fisik ya. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Oke, silakan. Adanya persamaan dan perbedaan ciri-ciri fisik antara Gary Martin dan Roy Martin, seperti mereka memiliki mata yang sama tetapi memiliki jenis rambut yang berbeda. Oh gitu. Jadi ada yang sama ya, ada yang berbeda. Jadi ada yang mirip, ada yang
Tidak, jadi mungkin tidak itu campuran ya, dan kan sifat manusia itu campuran antara ayah dengan ibunya ya. Oke. Pertanyaan Bapak selanjutnya, mengapa sifat karakteristik Gading Martin ini sama dengan Roy Martin? Kira-kira karena apa? Tadi kan ada persamaan dan perbedaan. Nah, kenapa ada persamaan nih Bapak tanya? Alasannya kenapa? Oke, boleh, silakan siapa? Ya, Pak. Oke, Nanda silakan. Karena adanya gen yang berfungsi sebagai pewaris sifat orang tua terhadap anaknya. Oke, pewaris sifat ya, adanya gen ya. Oke, mantap. Ada tambahan yang lain? Adanya apa? Oh, Yogi silakan. Karena adanya gen yang berfungsi sebagai faktor pewarisan sifat orang tua terhadap anaknya, Pak. Oh, ada faktor-faktor ya pewarisan sifat oleh gen ya kepada anaknya, betul sekali. Jadi ini kan gambar. Oke, gambar. Kalau gitu Bapak minta Nanda Saputra sama Yogi untuk bantu Bapak depan sini. Ayo. Bapak minta situ Yogi. Nah, sana. Ini Nanda sini ya. Sama Bapak sini ya. Tiga ya. Oke. Nah, dari selain kulit ya. Kulit ini karena kita kerja ya di bawah matahari ya, sama ya. Gelap semua. Oke, dari rambut ini ada beda dari rambut? Ada. Dari mata? Ada ya untuk mata ya. Kemudian tinggi nih, kayaknya Bapak paling rendah. Apa? Nah, beda juga ya, tinggi ya. Tinggi, kedua, dan Bapak ketiga. Nah, adanya perbedaan inilah bukti nyata tentang pewarisan sifat oleh gen tadi. Berbeda-beda. Tapi ada juga mungkin yang sama. Ya, sama-sama nih apa? Sama-sama apa? Laki-laki, betul sekali. Oke, terima kasih untuk Yogi dan Nanda, silakan balik ke tempatnya. Oke, jadi sudah mau masuk ya ke gen ya. Bahwasanya gen itu mewariskan sifat ya. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini ya, tujuan kita adalah dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan scientific ya, kalian peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Jadi harus tahu struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Oke. Serta menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom. Dua yang mau kita tuju, yakni tadi yang pertama mendeskripsikan struktur dan fungsi, yang kedua menganalisis hubungan. Ya, dua ini yang mau kita capai. Semoga dengan mengetahui dua ini kalian dapat bersyukur, semakin bersyukur terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, kerjasama, dan komunikasi. Baik, itu tujuan belajar kita pada hari ini. Oke. Nah, sekarang ini Bapak sudah menampilkan pembukaan ya. Kalian Bapak minta untuk melaksanakan lembar kerja peserta didik ya. Kalian cari tahu sendiri. Nanti sambil Bapak bantu, sambil Bapak bimbing. Jadi ini sudah ada 3 kelompok. Kelompok gen yang mana? Kelompok gen ke tangan. Oke, kelompok 1 kelompok gen ya. Kelompok DNA ke tangan. Oke, kelompok 2 kelompok kromosom. Oke, ya. Jadi ini minta tolong Bapak dibagikan ya. Oke. Nah ya. Jadi LKPD tersebut ya, LKPD tersebut ada namanya studi kasus ya, kasus. Di sana coba dibuka kontennya, dibuka. Di sana ada artikel atau berita tentang bayi yang tertukar, masalahnya di sana
kalian selesaikan, kalian jawab ya untuk konten tersebut bagaimana kalian mengisinya ya. Yang pertama itu kan tindakan apa yang digunakan untuk identifikasi bayi orang tua tersebut, yang mana yang tertukar, kemudian bagian mana yang diambil dari bayi tersebut untuk proses identifikasi tadi. Nah, itu permasalahannya kalau kalian buka, kalian selesaikan ya. Oke, kemudian ini kan ada ini buku ya. Nah, ada buku. Boleh kalian kumpulkan informasinya, cari di buku, kemudian di materi ajar yang telah Bapak bagikan ya. Tolong dicari, dikumpulkan ya, sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Di sana ada LKPD, ada petunjuknya. Apakah ada yang tidak memahami dalam menjawab LKPD tersebut ya, sesuai petunjuk? Ada yang tidak paham? Ya, paham semua ya? Oke, paham. Kalau paham, silakan mulai berdiskusi. Silakan mulai berdiskusi. Kumpulkan informasi. Oke, silakan. Boleh juga kalian membuka brosur ya, internet, boleh di searching untuk menjawab pertanyaan tersebut, boleh. Jadi ya, selain orientasi masalah, di sana Bapak kasih soal ya untuk membimbing kalian menjawab tujuan pembelajaran. Itu ada 2 soal yang sesuai dengan tujuan kita, yakni tadi mendeskripsikan struktur dan fungsi gen, DNA serta kromosom. Kemudian yang kedua menganalisis hubungan antara gen, DNA dan kromosom. Ya, silakan dicari ya, dijawab di LKPD-nya. Bagian analisis ya, nanti presentasi satu. Semua kerja ya, satu semua kerja karena Bapak nilai ya, karena Bapak nilai itu untuk sikap selama berdiskusi ya, ada sikap disiplin, jujur sana ya, tanggung jawab. Kemudian komunikasi antar kelompok itu Bapak nilai. Silakan sambil dijawab ya. Oke, di dalam pertanyaan soal tersebut ada yang tidak dipahami enggak soalnya? Di dalam soal tersebut ada yang kurang jelas? Jelas ya?
yang pada manusia. Ini yang dibaca yang diikuti. Ini hubungannya. Itu orang lagi balas chat. Ini ya. Ini kan bagi yang Berarti semuanya bahasa sama. ya. Oke, sudah sampai mana? Ya, tindakan itu sudah diisi ya, tindakan ya. Persoalan di zaman itu saya lagi kuliah sebentar ya. Ya, iya Pak. Oke, nanti diisi ya. Kemudian ini kemudian
Baca ya. Jadi di dalam LKPD itu ada 4 soal, 1 kesimpulan, 2 itu menyelesaikan orientasi masalah, 2-nya itu menyelesaikan tujuan pembelajaran, dan 1-nya kesimpulan. Dan ada itu yang sudah diselesaikan.
Oke. Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua, kita presentasikan ya, dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan masuk kelompok 1 semua orang. Ini sambil Bapak Oke. Geser. Dua, Pak. Dua. Ah, dua. Ya. Oke, silakan kelompok 1 dibagi ini ke situ. Oke, silakan dipresentasikan untuk hasilnya. Dibacakan. Perkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang gen. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil jawaban diskusi dari kelompok kami. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengetahui identitas anak pada kasus bayi tertukar? Menggunakan tes golongan darah untuk kategori sederhana dan menggunakan tes DNA untuk kategori yang lebih akurat. Bagian tubuh apa yang dapat digunakan dalam proses identifikasi tersebut? Pada bayi yang baru lahir, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara berikut. Jaringan dari bagian atau organ tubuh tertentu. Sampel ulas dari bagian dalam bibir. Sampel lain seperti rambut, kulit, atau cairan tubuh. Sedikit darah yang diambil dengan jarum suntik dari pembuluh darah atau dengan menusuk mata kaki bayi. Bagaimana struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam tubuh makhluk hidup? Struktur yang terdiri dari sepenggal DNA yang memiliki basa tertentu terletak pada lukas tertentu pada kromosom, mempunyai pasangan pada lukas yang bersesuaian di kromosom homolog. Fungsi gen mengontrol struktur dan fungsi sel atau individu, mewariskan sifat dari generasi ke generasi, dan mengontrol pembuatan polipeptida. Struktur DNA terdiri dari 2 utas benang polipeptida yang saling berpilih double helix atau berpilih ganda. Seutas polipeptida tersusun atas rangkaian nukleotida. Fungsi DNA sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya, mengontrol aktivitas dalam sel baik secara langsung maupun tidak langsung, menentukan proses pembentukan protein atau sintesis protein, dan membentuk RNA. Struktur kromosom merupakan penebalan benang kromatin yang tersusun dari lengan kromatid. Fungsi kromosom menyimpan serta membawa materi genetik dalam tubuh makhluk hidup dan berperan dalam pembelahan sel. Bagaimana hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup? DNA adalah 2 utas benang polipeptida yang saling berpilih berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi lainnya. Kode informasi genetik ini pada DNA disebut dengan gen. Ketika DNA dan protein histone berikan membuat kromatin yang tadinya berupa benang halus menjadi padat dan tebal sehingga membentuk sebuah kromosom. Kesimpulan, untuk mengidentifikasi kasus bayi yang tertukar secara akurat dilakukan dengan tes DNA. Kromosom adalah bagian inti sel yang tersusun dari DNA, sedangkan gen adalah bagian DNA yang pendek.
yang menentukan sifat tertentu pada makhluk hidup. Jadi kromosom tersusun dari DNA dan gen-gen yang berada dalam DNA. Oke, sudah itu ya. Coba kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ini tadi ulasan dari kelompok 1. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan sedikit atau ingin ditambahkan ini untuk kelompok 1 nih? Bagaimana dari kelompok 2 dulu, kelompok DNA ini? Ada yang berbeda enggak? Atau ada yang tidak dipahami sedikit? Oke, boleh ditanyakan, boleh. Misalkan apa caranya apa gitu. Oke, ada hampir sama ya, seperti tadi ya. Kalau kelompok 3 kromosom, ada yang mau ditanggapi dulu untuk kelompok 1 ini? Boleh ditanyakan apa yang berbedanya, boleh tanyakan. Oke, kalau dari Bapak ya, tadi tindakannya yang paling akurat tadi menggunakan apa? Kalian gunakan apa tekniknya tadi? Tindakannya apa? Gunakan tes golongan darah. Golongan darah dan tes DNA. Oke, kalau secara akuratnya lebih tinggi tes golongan darah atau tes DNA? DNA ya. Lebih mahal mana? DNA. DNA ya. Kalau kita memakai golongan darah itu gimana mencocokkannya sih? Misalkan orang tuanya nih golongan darah E sama O, ayahnya B punya O. Misalkan berarti anaknya itu kira-kira golongan darahnya apa yang keluar? Golongan darah ayah ibunya B dan O. Berarti anaknya itu kemungkinan darahnya B dan O. Oh, kalau selain itu berarti Bukan. jadi seperti itu ya kalau tes golongan darah. Oke, baik, untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, sekarang yang kelompok 2. Boleh yang kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil. Oke, silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dari orientasi masalah. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengetahui identitas anak pada kasus bayi tertukar? Tindakan yang harus dilakukan untuk mengetahui identitas anak pada kasus bayi tertukar adalah melakukan tes DNA untuk memastikan identitas bayi yang sebenarnya. Tes DNA menggunakan gen bayi melakukan tes DNA menggunakan gen bayi. Yang kedua, kemudian diteliti. Tes DNA menggunakan gen bayi, kemudian diteliti dan diidentifikasi struktur dan kesamaannya dengan gen orang tuanya. Nomor 2, bagian tubuh apa yang dapat digunakan dalam proses identifikasi tersebut? Bagian tubuh yang dapat digunakan dalam proses identifikasi tersebut adalah mengambil sampel air liur yang ada di permukaan dalam pipi pada rongga mulut, rambut bayi jika ada, dan sedikit darah. Yang nomor 3 adalah bagaimana struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam tubuh makhluk hidup. Struktur gen terdiri dari protein dan asam nukleat
atau DNA dan RNA berukuran antara 4 sampai 8 mikron. Fungsi gen menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Struktur DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas pertama gugus gula deoksiribosa atau gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Yang kedua gugus asam fosfat. Fosfat terikat pada C kelima dari gula. Gugus basa nitrogen. Gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Fungsi DNA sebagai pembawa informasi genetik atau gen, membentuk RNA dan menentukan proses pembentukan protein atau sintesis protein. Struktur kromosom merupakan penebalan benang kromatin yang tersusun dari lengan kromatin, mempunyai sentromer sebagai tempat pelekatan lengan kromatin. Fungsi kromosom sebagai pembawa sifat genetik, mengandung DNA dan protein, berperan penting dalam proses sel membelah diri. Bagaimana hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip perisan sifat pada makhluk hidup? Gen adalah kode informasi genetik yang ada pada DNA. Kemudian DNA ada 2 utas benang polipeptida yang saling berpilih berfungsi pembawa informasi gen dari satu generasi ke generasi yang lain. Ketika DNA dan protein histone berikat menjadi padat dan tebal sehingga membentuk sebuah kromosom. Jadi kesimpulan dari penyelidikan kami adalah tes DNA penting dilakukan untuk mengetahui struktur genetik di dalam tubuh seseorang dan mengetahui status kekerabatan atau hubungan orang tua kandung. Gen adalah kode informasi genetik yang ada pada DNA. Kemudian DNA adalah 2 utas benang polipeptida yang saling berpilih berfungsi sebagai membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Ketika DNA dan protein histone berikatan menjadi padat dan tebal sehingga membentuk sebuah kromosom. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Semangatnya, ayo. Oke, itu hasil dari kelompok 2. Coba kelompok 1 memberikan tanggapan tadi terhadap apa yang disampaikannya, boleh berupa pertanyaan atau memberikan masukan. Oke, sambil kelompok 1-nya, kelompok 3 boleh nih, kelompok 3 nih dulu, boleh. Silakan. Kelompok 1 sambil dari kelompok 3 boleh tanyakan, silakan. Ya, ditanyakan. Oke, silakan. Ada berapa jenis DNA dan apa saja fungsi-fungsi DNA tersebut? Ada 1. Oke, DNA itu cuma 1. Kemudian kalau yang jenis-jenis lainnya itu RNA ya, RNA itu ada 3 ya, ada T dan RNA messengernya juga itu di RNA ya, kalau di RNA itu 1. Terus nomor 1 ya boleh, silakan. Sebutkan 2 garis besar fungsi gen Oke, menurut kalian ya, mereka dalam organisme. fungsi gen tadi ada berbeda tadi fungsinya, silakan. Boleh yang perempuan, fungsi daripada gen menurut kelompok kalian setelah mengumpulkan informasi.
Gen berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya. Oke, ada lagi tambahannya? Cuma itu saja. Oke, jadi dari satu generasi ke generasi lainnya. Kalau dari kelompok satu tadi apa? Kalau menurut kalian tadi fungsi gen yang berbeda tadi apa? Gen juga berfungsi mengatur perkembangan DNA, perkembangan dan metabolisme individu. Oke, jadi ada tambahan ya, juga mengatur metabolisme individu. Jadi, kalau dari Bapak ini ya. Oke, kalau dari Bapak ya, kalau diambil bagian daripada itu kan tadi bayi ya, bayi masih kecil ya, yang diambilnya apa? Rambut kalau ada, Rambut, air liur, rambut dan darah. Oke, 3 saja. Oke, kalau menurut kalian darah yang diambil itu banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit ya. Jadi kalau dari suntikan tuh pakai suntikan yang berapa mili? Pernah lihat suntikan? Pernah. Berapa yang kecil itu berapa mili? Ada yang tahu? Suntikan paling kecil berapa? Ya? Tapi ya besar ya. Intinya kecil ya. Tadi nanti dicari ya. Kira-kira sih berapa mili gitu kan diambil atau berapa? Karena kan bayi kan masih kecil. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan balik ke tempatnya masing. Terakhir kelompok 3. Oke, terakhir kelompok 3. Ya, 3 tentang kromosom. Oke, kromosom. Silakan dimulai, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ramli Sari dan rekan saya Nanda Saputra, Lestari, Dewi Ardianti, dan Setri Ratnasari. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nanda Saputra. Penyampaian pertama dari identifikasi masalahnya. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengetahui identitas anak pada kasus bayi tertukar? Kasus bayi tertukar kebanyakan disebabkan kelalaian atau kecerobohan pada penyedia jasa kesehatan. Misalnya bayi yang baru lahir di rumah bersalin atau rumah sakit tidak langsung diberi penanda identitas. Bisa juga penanda ini mudah lepas atau tintanya mudah terhapus dan lain-lain. Kecurigaan orang tua dibuktikan dengan tes DNA untuk memastikan identitas bayi yang sebenarnya. Tes DNA adalah tes yang menggunakan gen bayi kemudian dibandingkan dengan gen orang tuanya. Bagian tubuh apa saja yang dapat digunakan dalam proses identifikasi tersebut? Hampir semua bagian tubuh dapat digunakan untuk sampel tes DNA. Tetapi untuk kenyamanan bayi yang baru lahir bisa diambil dari air liur, rambut, dan darah. Bagaimana struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam tubuh makhluk hidup? Struktur gen berupa urutan DNA yang menyediakan suatu protein PP3 atau seutai RNA yang memiliki fungsi untuk organisme yang memilikinya. Sebentar, di suaranya lebih
ditinggikan. Struktur DNA terdiri dari dua ukas benang polipeptida yang saling berpilih double helix atau berpilih ganda. Seutas polipeptida susun atas rangkaian nukleotida. Fungsi DNA terdiri sebagai membawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lainnya membentuk RNA. Oke. Struktur kromosom merupakan penebalan benang kromatin yang tersusun dari lengan kromatin. Fungsi kromosom sebagai pembawa sifat genetik mengandung DNA dan protein. Penerapan prinsip pewaris sifat pada makhluk hidup. DNA ada dua utas benang polipeptida yang saling berpilih, berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi lainnya. Kode informasi genetik ini pada DNA disebut dengan gen. Ketika DNA dan protein histon berkaitan, membuat kromatin yang tadinya berupa benang halus menjadi padatan dan tebal sehingga membentuk sebuah kromosom. Kesimpulannya dari diskusi kami adalah untuk mengidentifikasi kasus bayi yang tertukar secara akurat dilakukan dengan tes DNA. DNA adalah dua utas benang polipeptida yang saling berpilih berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi lainnya. Kode informasi genetik ini pada DNA disebut dengan gen. Ketika DNA dan protein histon berikatan, membuat kromatin yang tadinya berupa benang halus menjadi padat dan tebal sehingga membentuk sebuah kromosom. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Oke, untuk kelompok 3 nih, dari kelompok yang lain tadi kan ada perbedaan. Dalam kelompok 1 apa yang berbeda dari kelompok 3? Kalau ada pertanyaan, boleh juga kelompok 2 menanggapi. Ada yang berbeda apa? Oh boleh, Ibi, silakan kalau ada. Apa yang berbeda tadi? Ingin bertanya, Pak? Oh silakan ingin bertanya, boleh. Boleh. Duduk boleh. Selain berfungsi sebagai pembawa sifat genetik, DNA dan protein, apakah fungsi kromosom lainnya? Oke, ada tambahan nggak? Tadi fungsi kromosom apa tadi? Membawa kode genetik saja. Ya. Sebagai pembawa sifat genetik DNA. Oh, mengandung DNA dan protein. Tadi ada yang beda, Bapak lihat ini kelompok 1 ya. Apa? Ada tambahan kromosom tadi fungsinya apa? Selain pembawa sifat apa? Kromosom. Ada beda? Jadi ada bedanya? Menyimpan serta membawa materi genetik dalam tubuh makhluk hidup yang berperan dalam pembelahan sel. Oh, tambahannya pembelahan sel. Tambahannya. Oke. Dari kelompok 1 sendiri nih, ada pertanyaan nggak buat kelompok 3 yang mau mendiskusikan apa perbedaan? Boleh. Jadi sangat lengkap tadi menyelesaikan orientasi masalah kelalaian. Kok bisa lalai ya? Sekarang orang profesional. Semoga tidak ada lagi kendala-kendala ya. Ada enggak yang beda untuk kelompok 1? Apa sudah jelas nomor 1? Sudah jelas ya. Oke, dari Bapak sendiri kira-kira mengapa tadi bisa terjadi kelalaian dalam kasus bayi yang tertukar tadi, kira-kira kenapa? Karena tidak ada penanda yang jelas. Kalau misalnya kan biasanya kalau di rumah sakit atau di rumah bersalin itu cuma spidol. Nah, sifat spidol itu tintanya tuh
kalau udah terhapus kalau misalnya sering disentuh. Spidol ini ya non permanen kayaknya. Kalau yang permanen kayaknya tetap ya. Kalau tidak tintanya juga kadang penanda seperti yang gelang bayinya tuh biasanya kan mudah lepas Pak. Kalau menurut kalian kromosom sendiri bentuknya seperti apa? Apa itu bentuk apa? Bentuk X. Oh, X ya. X. Yang kalau yang di tengahnya itu apa namanya? Kalau yang titik tengahnya apa? Ini apa sen apa? Oh. Oke, sentromer ya. Oke, baik. Cukup kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya. Silakan. Baik ya, sangat menarik ya diskusi kalian. Bapak juga sambil menilai komunikasi daripada kalian tadi ya. Sudah Bapak nilai juga. Kemudian ada beberapa kelompok yang menunjukkan jawaban yang sudah memenuhi tujuan daripada pembelajaran kita ya, dan menyelesaikan LKPD tersebut. Silakan kalau ada yang masih belum dipahami boleh ditanyakan ke Bapak seputar gen, DNA dan kromosom tadi. Boleh bertanya. Boleh. Silakan. Silakan. Kalau di situ tuh buat pengayaan kalian ya, kalau di materi itu buat pengayaan kalian. Yang lain yang berhubungan dengan dunia nyata selain daripada kasus bayi tertukar, kira-kira apa sih yang berhubungan dengan gen, DNA, kromosom menurut kalian yang pernah melihat berita TV? Yang belum tahu Pak ini cara pengambilan untuk sampel darah DNA itu Pak. Wah, jadi DNA itu ya, tadi kan ngambil di darah ya. Jadi darah itu kan dia mengandung, kalau di dalam darah itu ada sel-sel darah ya. Nah, yang mengandung inti sel itu sel darah putih. Nah, itu diambil, dia kan punya inti sel. Di dalam inti sel ini ada kromosom. Jadi kelihatan nanti. Jadi untuk tekniknya ya itu masuk ke rekayasa genetika nanti ya. Jadi DNA ini diisolasi dulu. Masuk diisolasi itu dimasukkan ke suatu alat ya. Jadi dipisahkan ya, diekstrak atau diisolasi. DNA-nya nanti dia bisa salah satunya pakai gel ya, gel. Yang teknik yang Bapak tahu itu gel. Jadi nanti ketika dimasukkan ke alat itu ya dengan enzim, nanti dia terekstrak, terpisah. Dia dapatnya nanti di bagian bawahnya ya. Nah, jadi di bagian bawah alatnya itu nanti ada pemisahan ya. Di sini ada lagi saringan. Nah, jadi ketika sudah dipisah darahnya tadi, ini yang mau diteliti di alat khusus lagi untuk meneliti gennya. Jadi dicocokkan sama gen orang tuanya. Nah, jadi kalau cocok, jadi ini Bapak ada kasus ya lagi tambahan. Nah, ini. Nah, jadi ketika hasilnya ini keluar, nanti dia bisa tercocokkan garisnya. Ini kan yang anak ini children ya. Nah, ini kan yang beda F1 ini berarti dia ini bukan ayatnya ya. Kalau yang kayak gini ini kan gabungan. Ini strip sini, kemudian ini tidak ada, tapi di sini ada. Ini ada. Yang mana lebih banyak gabungan kedua orang tua itu
menjadi orang tua kandung. Nah bagi si anak tadi ya gitu juga, jadi dicocokkan yang ibu yang beda sama ibu kandung, yang gitu nanti dilihat gennya seperti itu. Gen ibunya juga dicocokkan. Kalau lebih simpel itu pakai darah itu, tapi dia ada juga golongan darah yang sama, makanya tidak terlalu akurat ya. Kalau cuma mau ngecek darah anaknya apa bisa. Biasanya kalau darahnya sama itu dia saling menggumpal. Jika darah ketemu darah menyatu dia. Tapi kalau dia darahnya beda, tidak nyatu, tidak mau. Nah, itu teknik lama klasikal. Itu tentang darah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya yang dia. Selain DNA itu apa lagi? Ini kalau ini apa? Apakah sama semua? Ini salah satu ekspresi daripada gen kita. Jadi kita ini semua dari satu individu manusia tidak ada yang sama. Nah itu termasuk ya kita. Jadi tidak ada yang sama. Itu salah satu ekspresi gen yang menunjukkan kita punya sifat yang berbeda-beda. Oke, Bapak minta tolong kalau sudah tadi Bapak minta hasil LKPD-nya dikumpulkan sebagai bukti ini saja. Oke, menggunakan sebagai laporan tertulis ya. Nah, hasilnya ya sudah bekerja dan bagus. Baik. Oke, sekali lagi Bapak apresiasi untuk seluruh kelompok yang telah maju. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Baik, jadi kita bisa simpulkan bersama ya, sesuai tujuan kita di awal ada dua. Yang pertama kita mau tahu struktur daripada gen ya. Jadi tadi kita sudah ambil ya kesimpulan dari kelompok 1 tadi. Kalau gen kelompok 1 tadi strukturnya yang mana? Yang sama struktur gen. Oh, tunggal DNA. Oke, kalau kelompok 2 struktur gen siapa? Protein dan asam urat. Oh, protein. Oke, kelompok 3 gimana? Struktur gen. Kelompok 3 berupa urutan DNA yang menjadi suatu protein polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi untuk organisme yang memilikinya. Oh, seperti itu ya. Jadi ini sudah mencakupi ya seluruhnya ya. Jadi kalau kalian mau jelasnya, itu kalian harus mengetahui gambarnya tadi ya. Jadi bagian paling terkecil itu penyusun DNA itu adalah gen. Gen itu nanti membentuk rantai ganda ya atau DNA. DNA nanti dia berikatan dengan protein histone. Dia kan rasanya gini, kalau cuma tidak berikatan dia tidak berbentuk X ya, melainkan benang-benang halus. Ketika berikatan dia menjadi X ya, kromosom. Ini hubungannya gen itu ada di DNA ya, DNA dan protein histone akan membentuk kromatid. Fungsi mereka itu adalah untuk menyimpan sifat atau mewariskan sifat dari satu generasi ke generasi selanjutnya ya. Seperti itu pulang kita bersama. Sebelum Bapak tutup, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita evaluasi ya. Bapak kasih waktu untuk menjawab. Untuk bukunya dulu. Bukunya ditaruh di pojok saja. Bapak minta tolong dibagikan satu orang satu.
yang dibagikan. Jawabnya di sini ya, pilihan ganda saja. Berapa soal? 10 menit cukup, 5 menit? Kasih nama, kasih kelas, jawab ya, tinggal ya. Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan evaluasinya. Sudah selesai dikumpulkan, disilang di kotaknya disilang. Tentang jangan pilih yang silang. Keterangannya buat tanda silang. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bapak ya. Jangan tanya ke temennya, tanya ke Bapak. Ada hal yang kurang jelas. Oke, bagi yang sudah nanti digabungkan ya. Jadi satu serahkan ke Bapak. Yang sudah boleh dikumpulkan ke Bapak. Salam Bapak. Tolong yang di belakang. Oke, ini sudah selesai di materi Bapak ini. Di dalam materi ajar ini ada tugas mandirinya ya, tugas mandiri ya, dan latihan soalnya tolong dikerjakan di rumah ya. Di Bapak koreksi teman berikutnya. Kemudian untuk materi selanjutnya itu kita belajar tentang pembelahan sel ya. Jadi
kita belajar tentang pembelahan sel. Jadi kalian bikinkan peta konsepnya ya. Misalkan ini pembelahan sel. Pembelahan sel ini dibagi dua. Misalkan sini ada secara mitosis, kemudian ada meiosis, kemudian nanti terbagi lagi ada profase, metafase, ya, dan lain sebagainya. Ini bikin peta konsepnya ya yang lengkap, nanti di bawahnya pertemuan berikutnya Bapak cek ya untuk tugas selanjutnya ya. Kemudian ada yang mau kita diskusikan lagi? Sudah paham ya semua? Ya, sudah paham. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan untuk kita diskusikan. Intinya kita tadi sudah mencapai dua, kita mau struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Kemudian yang kedua tadi hubungannya ya, mereka saling hubungan satu sama lain sesuai AKVD yang telah dikumpulkan. Kalau tidak ada lagi, Bapak akhiri ya. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa untuk penutup. Silakan Anda Saputra pimpin tutup dengan doa. Belum mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Anda Saputra. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya hari ini. Salah hilang Bapak dalam menyampaikan maupun perbuatan Bapak mohon maaf jika rela ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.